bisa berkumpul bersama, kemudian bisa melakukan aktivitas bersama yang mungkin ini jarang bisa kita lakukan di tempat kita masing-masing, jadi mungkin menambah keeratan satu dengan yang lainnya. GT Insight itu rupiah kita perbaiki dengan program-program rupiah, diantaranya adalah target-target ilmiah itu kita perbaiki semuanya. Dan ada yang hobi di silat. Dari mana mereka terbentuk? Dari komunitas itu. Nanti mereka akan buat tuh grup-grup di WA. Nanti selanjutnya mereka tuh yang bikin program, bikin acara, bikin kegiatan. Jadi kita bagaimana bisa melatih mereka berorganisasi. Sebagai orang tua mensupport, ya. Ada keperluan apa, kekurangan apa, yang dibutuhkan apa oleh mereka, ya sama-sama kita bicarakan, sama-sama kita cari solusi. Peningkatan pengetahuan agar sefrekuensi dengan binaan atau calon binaan. Peningkatan kapasitas ruhiyah. Yang keempat, butuh support dari struktural. Dan yang kelima, peran UPA sebagai mesin dakwah. Jadi kualitas ilmu pengetahuan harus sedikit dengan target-target rupiah yang tadinya tilawahnya kurang, kita perbaiki lagi. Nah, itu semuanya ada di UPA seperti asai yang mungkin ditambahkan juga gitu ya, sehingga memantaskan diri untuk bisa menjadi seorang pembina. Zamannya medsos gitu, memahami gitu. Mereka sekarang di jalur yang seperti itu, jadi bukan kita kasih materi bisa mabuk gitu. Mempelajari fikih prioritas ini dari internal. Yang kedua, peningkatan ilmu dan ruh. Aksinya seperti tadi yang dari Iman juga, istiqomah dalam melaksanakan amalan dunia, konsisten dalam mengikuti UPA dan agenda-agenda struktural. Memasukkan materi pembinaan dalam salah satu agenda UPA bulanan. Call center ini dia menampung mana nih data siapa aja yang harus dibina. Terus dia juga menampung siapa aja yang siap membina. Jadi call center ini akan mematchkan gitu ya. Proyek juga kita canangkan sebagai tahun Ampar Bali gitu, tahun pembinaan. Karena kalau misalnya dari yang Pak sampaikan di grafiknya itu, usia umur kita memang paling banyak di 40 sampai 50 ya. Setelah itu kita harus juga buat forum murabi. Kenapa forum murabi? Artinya nanti ini akan kesinambungan ke depan. Dengan misalnya kita canangkan 50 UFA di Kebun Jeruk gitu, 25 ikhwan, 25 misal akhwat gitu. Nah, dengan hal ini kita bisa sama-sama punya semangat untuk bagaimana menggarap pembinaan ke depan. Kita harus percepatan memang, karena tidak terasa juga memang usia makin cepat juga gitu ya. Kita akan dihadapkan dengan berbagai kehidupan pribadi kita. Moga-moga tidak melemahkan kita untuk tetap berkoordinasi dan bisa menghasilkan dalam target mungkin 6 bulan atau 1 tahun ke depan. Mengaktifkan kembali taskib untuk jenjang pratama. Ada materi-materi tentang urgensi membina atau dan didampingi, nggak langsung dilepas, dikasih binaan kemudian dilepas, ya bingung juga walaupun udah dikasih materi. Jadi kita akan bikin acara yang dari kita ini masing-masing membawa masanya dengan kecenderungannya masing-masing ya. Setelah buat acara itu akan ada seleksi alam, mana yang bisa direkrut, mana yang tidak bisa. Jadi masing-masing anggota UPA pelopor itu tentunya punya unsur pembeda. Dan era sekarang ini adalah eranya komunitas. Ikhwah sekalian ya. Jadi tetap tidak keluar dari koridor apa yang telah dicanangkan oleh partai ya, mengajak umat kepada Allah. Kemudian juga spesifiknya itu, kalau visinya itu, misinya itu membentuk UPA, 2 UPA baru di 1 UPA pelopor. Nah, kemudian di level sel yang terkecil yaitu UPA, kita membuat programnya. Simple aja pokoknya. Simple. 1 hari 1 nasihat, 1 pekan 1 silaturahim, atau kita ngasih pelatihan tahsin kepada keluarga kita. Kita bersama murabi kita yang dari awal, dan sebagai wujud dari komitmen kita melanjutkan perjuangan murabi kita. Kalau dalam bahasa copywriting itu
endingnya semua apa yang kita omongin itu adalah call to action atau catatan action. Jadi bagaimana kita menjadi kader seperti yang dijabarkan oleh Saferindo, ya, dan memberikan kontribusi yang terbaik buat dakwah ini. Mudah-mudahan dengan demikian ini menjadi wasilah kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang muslim yang layak menjadi umat Rasulullah SAW dan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi terima kasih atas atensi antum, pengorbanan antum, semuanya apapun yang antum berikan dengan berjalannya kegiatan dakwah ini, khususnya di Kebun Jeruk, khususnya lagi terutama Anda sebagai ketua DPC yang mengemban amanah ini, ya, Allah senantiasa balas pahalanya yang terbaik dan setimpal. Dan terakhir, kita bukan hanya berkumpul di sini, tapi mudah-mudahan Allah kumpulkan kita nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang misalnya duluan ada di surga, nggak ada aneh, kalau cari mana Muhammad kepada DPC dulu, mana Muhammad ya Allah, gitu. Begitu sebaliknya, kita sama-sama cari saudara kita yang sama-sama mikir dari kemarin, berkorban waktu, tenaga, harta, ya, bahkan rela mengorbankan agenda-agenda atau proyek, ya, pekerjaannya untuk ya semata-mata tadi itu. Kita aja ngomongin anak tuh kita, tapi kita juga ngomongin umat. Subhanallah. Buat ini antum yakin, anak yakin ngumpul di luar nggak ada orang komunitas yang ngomongin gini-gini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong antum. Wahyu maghdubi alaihim. Lo masuk di Muhammad. Kami bisa terus menjalankan amanah dakwah ini, ya Allah, sampai kami berjumpa dengan Engkau, ya Allah. Ya Rabb, kami bersyukur pada Engkau bahwa ruh-ruh para nabi, semangat spirit para nabi, kita bagilah kami lewat Rasulullah mengalir dalam DNA kami, dalam dada kami, yang dimana mereka selain mereka memikirkan dirinya, keluarganya, tapi mereka juga tetap memikirkan umatnya. Ketika Rasulullah wafat, yang diingat adalah umati. Entah berapa umur kami Engkau izinkan untuk tinggal di dunia ini, kami tidak tahu berapa tahun lagi kami ada di dunia ini, dan mungkin kami juga tidak akan pernah bisa melihat tegaknya Islam di Nusantara ini, ya Allah. Yang mohon pada Engkau, ya Allah, agar pohon atau benih yang kami tanam bertahun-tahun ini suatu saat nanti akan dinikmati untuk semua umat yang ada di negeri ini, bahkan di seluruh dunia ini, ya Allah. Innaka ta'lamul hidup wa tamat ala mahabati wa tabat ala ta'ati wa tawahadat ala da'wati wa ta'ad ala nufati sa'ati wa wasikilahum marabitata wa biduwadaha wa ihasabila wa bahabinuri balajila yakbu wa sa'isubilah hajifadar dibani Beri hariku saya bisa beri innaka ni'mal nasir. Rob, Engkau telah mengetahui hati-hati ini telah bertimbul dalam jemaah ini. Engkau telah mengetahui hati-hati ini berhimpun dalam cinta dan taat kepada Engkau, ya Allah. Maka tolong tubuh suburkan jiwa-jiwa ini, hati-hati ini dengan cahaya-Mu yang tidak pernah redup, ya Allah. Dan pilih kami, ya Allah. Pilih kami, ya Allah. Kami juga mendapatkan predikat syahid di jalan-Mu, ya Allah. Pilih kami,
pilih kami ya Allah. Selendangkan syahid itu pada dada kami. Selendangkan ya Allah selendang syahid itu pada diri kami ya Allah. Dan matikan kami dapat bersenyum di sisi Engkau ya Allah. Bersenyum di sisi Engkau, berkumpul dengan baginda kami Rasulullah SAW, berkumpul dengan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, berkumpul kembali dengan guru-guru kami yang telah mentarbiyah kami selama ini ya Allah. Berkumpul kembali dengan pasangan hidup kami ya Allah. Berkumpul kembali dengan anak-anak kandung kami ya Allah. Berkumpul kembali dengan ibu bapak kami ya Allah. Berkumpul kembali dengan kakek nenek kami di daun-daun yang indah ya Allah. Jangan pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami ya Allah. Jangan kau pisahkan kami ya Allah. Kami mohon rahmat dan kasih sayang Engkau ya Rabb. Rabbana, dengarlah tangisan kami, dengarkanlah hati kami ya Allah. Kami capek, kami lelah ya Allah. Maka tibalah capek dan lelah kami ya Allah, sehingga berbuah manis untuk kami, untuk saudara kami, untuk umat, untuk bangsa dan negara. Jadikanlah capek ini menjadi lillah di jalan-Mu ya Allah ya Allah ya Allah. Tutup usia kami ya Allah, tutup usia kami, kami menjadi orang yang senantiasa beruntung di sisi-Mu ya Allah. Maksud ihwanan al-mujahidina fi Palestin, fi Suriah, fi India, fi Gaza, fi kulli makan, fi kulli zaman. Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa maghfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sebagai simbol kick off, sekali lagi kita yel-yel seperti yang semalam. PKS Maju, 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 aman, 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 takbir, takbir. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi akhir sudah kita laksanakan, mudah-mudahan ini merupakan bagian dari rangkaian kelanjutan rasa ihtimam kita terhadap bagaimana kita memperhatikan dan menindaklanjuti tentang tanggung jawab moral kita terhadap persoalan-persoalan dakwah. Karena memang setiap dalam perjalanan dakwah itu seorang dai terbagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama adalah orang-orang yang sudah berguguran di jalan dakwah dalam keadaan mati syahid, insyaallah mudah-mudahan. Yang kedua adalah orang-orang yang kemudian mengalami kefuturan, mengalami insilah di jalan dakwah. Dan yang ketiga adalah orang-orang yang sedang menunggu dan istiqomah konsisten di dalam jalan jamaah ini. Insyaallah mudah-mudahan kita adalah salah satu di antaranya yang ketiga ini insyaallah. Doa-doa yang telah dilantunkan oleh Ustaz Jirpan tidak menjadikan sebuah rangkaian penguatan kita untuk menjadi orang yang fastaqim kama umirta wala tabqau ya. Insyaallah mudah-mudahan kita adalah orang-orang bagian daripada istiqomah di Allah SWT. Baik, saya selaku pembawa acara hanya berharap kepada Allah SWT untuk kita semua, sehingga ini adalah rijal dakwah yang insya Allah bisa untuk melakukan sebuah hasil
tajir di takdir ummah. Kemudian ada perubahan untuk melakukan sebuah perubahan tanpa ada upaya kita maka dakwah ke depan akan mengalami sebuah hal yang kita khawatirkan. Mudah-mudahan kita istiqomah saling bergandengan tangan, saling berangkulan tangan, beramal jamaah karena kita teamwork. Insyaallah mudah-mudahan kebun jeruk akan mengalami sebuah perkembangan besar dalam ke depan. Walaupun kita tidak menikmati, yang Allah nilai adalah kerja-kerja kita, bukan bersama masalah hasil. Yang Allah nilai adalah ayyukum ahsanu amala. Lakukan terus dan lakukan terus. Karena dakwah itu adalah merupakan bagian dari sebuah proses perjalanan rihlah kita. Dan jangan pernah mengeluh, jangan kemudian kita malas dan sebagainya. Serahkan semua kepada Allah SWT, insyaallah. Baik, saya selaku pembicara mohon dimaafkan, dan juga teman-teman panitia juga mohon dimaafkan. Semuanya tidak lepas daripada salah dan dosa dan khilaf. Insyaallah kita di sini ada berkumpul dalam rangka untuk memiliki satu goyang, satu tujuan, satu langkah, satu visi, satu misi. Ya, yang Allah gambarkan dalam surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili. Ini adalah jalan saya, jalan kita. Jalan yang sudah punya manhaj, sistem yang jelas, ala basirah. Ya. Yang kita serukan, kita akan mendah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sekali lagi untuk semuanya. Mudah-mudahan turun gunanya kita ke depan, kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keumatan kita secara bersama-sama. Insyaallah mudah-mudahan. Kita tutup dengan istighfar kita kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Sesungguhnya engkau tahu bahwa hati ini telah berpadu, berhimpun dalam naungan cintamu, bertemu dalam ketaatan, bersatu dalam perjuangan, menegakkan syariat dalam kehidupan. Kuatkanlah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, terangilah dengan cahayamu yang tiada pernah padam. Ya Rabbi, bimbinglah kami. Lapangkanlah dada kami dengan karunia iman dan indahnya tawakal